terkait dengan pengungkapan kasus oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, yaitu pada pengungkapan kasus dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Dapur TKP yaitu di area perkebunan bawah jembatan Tol Semarang Ungaran kilometer 425 Budak Payung Banyumanik Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bu Kabid atas nama Swita Kusuma Gatra Subardia dan mungkin putra beliau Muhammad Faiza Alfar Rizki. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan upaya yang sudah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang di-backup langsung oleh Bidokes tentang pengungkapan kasus dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Berawal pada tanggal 13 Maret 2022 dengan adanya temuan mayat yang mungkin sudah beberapa hari kita sampaikan kepada rekan-rekan. Kita Direktorat berupaya melaksanakan penyelidikan. Adapun upaya yang salah satu yang digunakan adalah memberikan hasil temuan yang didapatkan oleh Direktorat seluruh anggota, yaitu meliputi barang-barang atau properti yang dimiliki korban ke dalam medsos yang dimiliki oleh Jatanras Polda Jawa Tengah. Dari situ ada beberapa orang menyampaikan adanya kemiripan tentang properti barang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya seluruh anggota melaksanakan penyelidikan dan setelah di pihak keluarga melaporkan bahwa itu benar adalah korban yang dimaksud, yaitu saudara Swita Kusuma Gatra Subardia. Dalam proses penyelidikan kita mengetahui bahwa korban mempunyai 2 orang anak. Satu anak dititipkan kepada orang tuanya, satu orang lagi ikut korban. Kemudian kami menanyakan di mana kira-kira, karena korban yang anak yang kedua ini tidak kita temukan. Akhirnya kita mencoba kembali ke TKP. Di TKP kita melaksanakan penyelidikan, pencarian, dan benar di situ didapatkan kerangka jenazah yang sudah menjadi kerangka, yaitu di kilometer 426 arah Solo. Setelah itu unit melaksanakan penyelidikan, kemudian bisa menyimpulkan bahwa pelaku adalah termasuk orang dekat. Siapa orang dekat tersebut? Atas nama DCEB, umur 31 tahun, karyawan swasta, tinggal di Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Rembang. Hubungan antara pelaku dan korban, bahwa pelaku sudah mendekati korban dan sudah melamar pada pihak keluarga. Kemudian dari hasil penyelidikan dan yang dilaksanakan oleh unit, dalam hal ini oleh unit Resmob, ada kejanggalan yang kita dapatkan. Kejanggalannya apa? Yang diduga anak korban dibuang di kilometer 426, kondisinya sudah menjadi kerangka. Yang tersikatkan kalau nggak salah hanya tengkorak dan beberapa tulang. Sementara untuk korban Swita dalam kondisi membusuk, berarti ini ada tenggang waktu pembuangan. Kemudian setelah kita laksanakan penangkapan,
Yang bersangkutan ditangkap di depan Mapolda Jawa Tengah. Adapun maksud dia ke Polda Jawa Tengah untuk menghilangkan alibi, mau melaporkan kehilangan orang. Dia mau, yang bersangkutan mau ikut melaporkan kehilangan orang, yaitu pacar dan anaknya, untuk menghilangkan alibi. Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik, didapatkan temuan baru bahwa yang dibuang dahulu adalah anak dari korban Swita. Adapun ceritanya adalah karena almarhum Swita mempunyai anak dan dia ada kesibukan kerjaan, dititipkanlah anak itu kepada tersangka, yaitu mulai bulan Februari. Kemudian selama dalam penguasaan ataupun ikut tersangka, korban atas nama Muhammad Faiza sering dianiaya dan tidak diberikan makan. Setelah itu dia mendapatkan korban meninggal, kemudian dibuang. Adapun cara pembuangannya, kenapa memilih 426? Itu dilaksanakan pertama dengan mencari melalui Google Map di seputaran kilometer 426 yang jauh dari pemukiman. Dia memilih ke situ. Itu terjadi pada tanggal 20 Februari 22. 20 Februari 22. Kemudian karena saudari Swita terus mendesak, kepingin melihat anaknya, berjanjilah mereka untuk bertemu di Semarang pada bulan Maret, tanggal 7 Maret. Ya. Tanggal 7 Maret mereka bertemu, kemudian korban Swita diajak ke hotel karena terus ditanya anaknya, tersangka menghabisi korban. Setelah korban dihabisi, dimasukkan dalam sarung, diikat kakinya, dinaikkan mobil, dibawa ke kilometer 425. Memilih tempat itu karena yang bersangkutan merasa karena korban yang pertama tidak diketahui, dia berharap di tempat itu tidak diketahui dan aman. Ini kronologis yang dilaksanakan. Jadi untuk motifnya dapat kita sampaikan bahwa korban cemburu yang dibandingkan dengan laki-laki lain. Kemudian tersangka ketakutan adanya ditanya mengenai keberadaan anaknya. Kemudian kami sampaikan bahwa korban anak Muhammad Faisal Rezeki modusnya adalah disiksa, disekap, dikunci dalam kamar saat tersangka dan istri tersangka bekerja. Ya. Kemudian korban yang kedua, Swita, modusnya adalah mencekik leher korban. Hari ini juga nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Kabidokes. Selamat pagi, menjelang siang, izin Pak Dirreskrim, Ibu dari Kabid Humas dan rekan-rekan. Jadi waktu pemeriksaan tanggal 13 Maret di Rumah Sakit Dr. Karyadi, kita masih memfokuskan identifikasinya. Jadi dari tim teman-teman penyidik juga berusaha mengumpulkan data antemortem, yaitu data yang dicari atau dikumpulkan sebelum korban meninggal dunia. Setelah itu kita memeriksa jenazah, mengumpulkan data postmortem, yaitu data setelah dia meninggal dunia, dan kita cocokkan, kita rekonsiliasikan secara medis atau identifikasi sekunder dari properti dan medis, tinggi badan, rambut, bentuk wajah dengan struktur anatomi yang lain memang matching kalau korban tersebut adalah
Suwita seperti itu. Dari usia juga kita bisa tentukan memang range-nya waktu itu sekitar 25 sampai 40 tahun, ternyata benar. Dan setelah itu kita bisa tentukan lagi waktu kematiannya memang antara 5 sampai 7 hari dari ditemukan dan saat pemeriksaan. Setelah itu cara kematian kita bisa tentukan memang ada kekerasan tumpul di daerah leher yang menyebabkan dia mati lemas atau asfiksia, sehingga setelah meninggal baru dibuang ke bawah jembatan seperti itu. Dan cara kematian sudah sebab kematian, jadi memang meninggal karena kekerasan tumpul yang dilakukan di daerah leher terhadap korban. Setelah berikutnya 2 hari, Bapak, hari Selasa mana nih? Rabu kebetulan kami ke TKP dan kita mendapatkan seorang anak dari kerangka. Kenapa saya bilang anak? Karena dari tulang tengkorak jelas dia anak di bawah usia 10 tahun, dan dari kerangka tersebut yang terdiri dari tulang dada, tulang tangan, dan kaki, jari-jari sudah hilang karena dia anak ya, dan sempat hancur karena di daerah terbuka, tidak menggunakan pakaian, jadi sempat pembusukan, dan saya yakinkan itu meninggal sebelum yang wanita atau yang dewasa ditemukan, jadi sekitar 3 sampai 4 minggu yang lalu seperti itu. Dan itu kita bisa cocokkan sesuai keterangan data antemortem yang dikumpulkan di keluarganya, kalau dia memang seorang anak yang hilang, dari tinggi badan, dari bentuk wajahnya, kerangkanya seperti itu, dengan foto yang disampaikan ke kami. Dan untuk kepastian dari identifikasi secara menyeluruh, kita harus juga menunggu DNA, walaupun secara data medis sudah cocok, sudah benar, tinggal untuk kepastian aja secara identifikasi kalau DNA, dan DNA itu bisa antara 10 sampai 12 hari selesai. Bahwa Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk segera mengungkap, dan ini sudah terjawab, kita mampu mengungkap. Selanjutnya kami juga mohon bantuan rekan-rekan semua untuk membantu mengawal proses penyidikan yang kita laksanakan.